gitu. Misalkan kalau Ade nih ngadepin nih, misalkan udah ganti hari, terus hujan lah segala macam, kendalanya ada aja. Nah, kalau cewek itu udah di make up gitu, terus nggak jadi mendung segala macam, pasti kan namanya customer bete gitu kan. Nah, itu kalau Ade tuh ngadepinnya gimana? Maksudnya sama tim tuh gimana? Pasangannya juga pasti bikin istilahnya kalau foto itu kan seperti lukisan, bro. Kita ingin menggambarkan mereka di sebuah foto yang itu akan jadi kenangan mereka untuk 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, bahkan 70 tahun ke depan. Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi di Insist Talk. Nah, halo. Nah, hari ini nggak cuma saya dan Bro Doni ya. Bro Doni kebetulan lagi sibuk mungkin. Jadi digantiin hari ini hostnya Thalia Cassandra. Wow, halo Thalia. halo. Selain Thalia juga kita kedatangan narsum yang makin keren lagi gitu ya. Dari kemarin-kemarin kita udah kedatangan narsum yang keren dan hari ini juga nggak kalah keren. Namanya Ade Ardian, fotografer. Oh, fotografer. karena ini ya, karena labelnya Ade Ardian fotografi, jadi aku bilang Ade Ardian si fotografer aja. Halo Bro Ade. Halo Ernest, halo Thalia. Hai. Ya, halo. Ya. Apa kabar? Lagi sibuk banget nih ya? Ya, puji Tuhan bisa diberi kesibukan. Amin. Kita senang banget nih, makanya kedatangan Bro Ade ini lagi sibuk banget loh. Ini kemarin katanya jadwalnya lagi banyak yang ke pending dan pindah-pindah semua karena PPKM, jadi sibuk banget gitu ya. Dan ini Bro Ade nyempetin ke sini waktunya. Ini kita thank you banget ya, Bro Ade ya. Sama-sama. Nah, bicara tentang Bro Ade ini, kita gua lu aja kali ya, lebih enak ya. Iya, boleh. Atau aku kamu ya udah bebas deh. Aku kamu juga boleh deh. Nah, aku udah kenal Bro Ade ini dari kecil. Iya. Dari kecil. Main gundu gitu ya, Bro ya. Main gundu, main Power Ranger macam-macam ya. Merebutkan mainan Power Ranger ya. Dari waktu kecil, aku punya Power Ranger yang hijau, dia punya yang hitam, terus dia tiba-tiba mau yang hijau. Oh, dia juga yang berburu. Berantem ya sama memori itu ya. Nah, dulunya tuh nggak ada sama sekali apa ya namanya calon-calon yang namanya fotografi gitu loh di dalam diri seorang Ade Ardian gitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba waktu itu aku ingat beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Oh, langsung tuh mau fotografi terus wah tiba-tiba nanjak terus berkembang sampai sekarang tiba-tiba di Instagram juga teman-teman kalau mau ngecek Ade Ardian fotografi banyak banget followersnya udah naik terus itu nggak berhenti malah aku lihat ya. Boleh dong Bro Ade diceritain mungkin awal mulanya dari apa namanya masuk ke bidang fotografi ini gimana sih ceritanya? Mungkin teman-teman ada yang pada penasaran ya. Ya, halo semua. Ya sebelumnya perkenalan dulu, saya Ade Ardian dari Semarang. Ya, dulu awal mulanya sih saya dulu malah dari IO, dari event organizer, wedding organizer lah ya. Nah dari situ saya sudah 10 tahun sih, 10 tahun lebih di dunia wedding. Nah nggak tahu kenapa kok ngeliatin orang foto tuh kok asik ya. Ngeliatin orang foto asik, terus mereka bisa ambil momen-momen bagusnya. Nah itu di situ saya tertarik sih. Dulu awalnya malah pakai handphone sih. Jadi dari aku sih pakai handphone, ikut-ikut motret. Oh ini gini bagus ya. Nah sampai memori handphone tuh sampai penuh semua. Gitu. Nah terus akhirnya jadi beli kamera, enggak ya? Iya makanya. Terus akhirnya saya coba beli kamera ya, nyicil yang masih murah-murah lah. Terus mulai deh nih kita ambil foto yang ulang tahun, terus kecil-kecil saudara-saudara yang lagi mau pesta acara ulang tahun. Nah, itu kita bantuin gitu. Terus mulai dari cici saya sendiri. Mulai dari cici saya, kalau Ernest
mungkin kenal Amelia. Nah, Ya, itu mungkin model pertama saya gitu. ya, Nah, ya. kita Hasilnya aja udah bagus kali waktu itu. iya. Waktu itu minta pre-wedding. Akhirnya kita pre-wedding. Terus ya sebenarnya saya enggak mau sih. Sebenarnya saya enggak mau. Kamu mending pakai fotografer yang lain, vendor lain. Maksudnya yang udah pasti lah, udah pasti jadi bagus kan. Nah, di situ setelah foto terus saya lihat hasilnya sendiri kan. Nah, itu mengecewakan sekali itu. Kirain itu Iya, iya, menginspirasi biar mengecewakan sekali lah. inspirasi ya. Ya aku sempat bilang sama Cici, aduh kok hasilnya kayak gini ya, kok sayang banget. Maksudnya kan kamu lebih lebih baik dulu pakai vendor yang udah pasti gitu. Nah, terus apa? Akhirnya ya dari situ saya mulai berlatih. Terus mungkin ada beberapa teman yang ngajakin saya eh, foto masuk di wedding. Kalau Ernest dulu juga pernah tahu yang namanya Kogandi yang di Semarang. Nah, Oh itu iya, juga betul. satu Iya. yang ngajarin saya untuk uh, setting kamera, cara mengatur di wedding fotografi. Nah, dari situ gitu. Terus mulai berlanjut lagi ya, mulai sedikit demi sedikit mulai bisa mengarahkan klien, gimana caranya mengatur wedding seperti apa. Nah, itu baru mulai naik sih. Gitu. Akhirnya keterusan. Nggak bisa berhenti ya terus. Gitu, iya. Akhirnya jadi pekerjaan utama. Gitu. Iya. Ya, pertamanya dulu juga cuma istilahnya sambilan freelance, kalau ada ya kerjain, kalau nggak ada ya udah gitu. Dulu mau Ade kan, ganti kamera aja gitu ya. Kok Ade aku penasaran deh ini. Kan tadi bilangnya awalnya tuh fotonya pakai HP gitu ya. Terus itu juga tadi dari Pak Ernest bilang hasilnya tuh udah lumayan gitu, udah cukup oke gitu. Nah, untuk bisa tahu itu pasti ada tekniknya gitu ya, nggak asal dong bisa hasilnya bisa bagus gitu. Nah, kalau dari Ko Ade nih, aku pengen tahu belajarnya tuh dari mana, atau sering-sering lihat dari hasil orang, atau emang punya insting aja kalau kayak gini tuh bagus atau gimana gitu, Ko Ade? Ya, kalau sebenarnya kalau bakat foto sih nggak ada sama sekali. Tapi yang bikin saya bisa motret ya kemanapun foto. Momen apapun kita foto. Iya benar, serius. Makanya kenapa memori handphoneku dulu selalu penuh, ya itu. Apa aja kita foto. Benda ya kita motret dari mulai benda-benda dulu sih. Gitu. Dari benda-benda apa kita foto. Nah, kalau insting atau momen ya sering berlatih sih. Oh ini momen-momen bagus nih. Kira-kira ekspresinya kayak apa. Nah, itu kita harus bisa nebak juga sih. Habis ini momen apa yang akan terjadi itu juga kita harus ready gitu. Tapi kalau kita dari kita kan kamera nggak siap ya nggak mungkin dapat momen yang bagus gitu. Sebenarnya mau pakai kamera handphone, pakai kamera SLR sebenarnya itu sama aja. Cuma kan kalau memang dari kamera mirrorless atau kamera SLR itu kan memang kita butuh pixel yang lebih besar, dimensi yang lebih kelihatan. Tapi kalau handphone kan sebenarnya juga sama aja sih, tapi ya memang untuk kebutuhannya beda. Gitu. Gitu, Bro. Kamu kan juga suka foto kan, Bro? Aku belajar dari kamu. Hayo loh, Pak. Hayo loh. Aku belajar dari kamu karena kamu harusnya kamu juga dari narasumber loh. Ya, ada yang bilang apa belajar itu dari yang terbaik gitu ya. Makanya aku belajar dari kamu karena kamu terbaik sebenarnya. Enggak lah. Aduh. Tapi memang benar sih aku lihat apa ya, kita tuh pernah atau udah berapa kali lah jalan-jalan bareng lah ya ke Jogja kemana dan seterusnya. Emang ini sih apa niat banget gitu, semua di foto niat gitu. Banget. Iya, benar semua di foto. Restoran makanan di foto dari berapa angle. Tapi fotonya tuh yang apa nyari-nyari angle kayak emang mau apa ya, niat banget lah gitulah, bukan asal foto buat diupload di sosmed, bukan yang kayak gitu sih. Memang pengen nyari yang hasil bagusnya gitu. Buat konsumsi pribadi sih, maksudnya untuk ya kepuasan sendiri sih kalau dulu gitu. Iya. Terus biasanya ya Bro Ade itu ya tau lah, maksudnya selain lihat-lihat latihan-latihan gitu di mana-mana foto, tapi biasanya kalau lagi mau motret gitu
inspirasinya itu biasa dapat dari mana sih? Kan harus ngarahin juga kan, Iya. angle-angle-nya gimana, terus posenya mau kayak apa, atau apa namanya, lokasinya mau di mana gitu. Nah, itu kayak Iya. inspirasi-inspirasi gitu dapat dari mana ya? Jadi gini, kalau untuk inspirasi sama apa yang akan kita foto nanti itu kan sebenarnya kita sudah sesuaikan sama mood board kita. Jadi kita kalau di Hmm. dunia wedding, kita kan pasti ada in meeting dulu nih sama couple. Couple-nya nanti Hmm. pengen seperti apa, fotonya dia ada keinginan mau bagaimana, bajunya seperti apa, terus sama lokasinya mau di mana, itu kita sudah setting dulu semua. Kita udah meeting kan, kita setting waktunya kapan. Nah, dari situ kan sudah tahu nih bajunya nanti bakal seperti apa, pose-posenya seperti apa. Itu kan kita sudah pikirkan semua. Nah, nanti di situ kita mungkin beberapa hari sebelumnya sih kalau aku biasanya akan ngumpulin beberapa foto pose-pose yang baru. Jadi foto kita tidak selalu monoton nih. Nggak selalu monoton, selalu misal pasangan itu selalu berhadapan-hadapan, terus mungkin ciuman, mungkin gitu-gitu aja kan mungkin udah jenuh ya. Nah, Iya, luar kita sih biasa selalu ya kayaknya. betul. Kalau aku sama timku selalu aku suruh untuk mengumpulkan pose-pose yang bagus. Mungkin bisa dari Pinterest, bisa dari Instagram, foto-foto fotografer dari luar, ataupun juga fotografer lokal-lokal juga kita sering capture juga kok. Kita oh ini inspirasi seperti ini, tapi kita juga kembangkan. Bukan yang cuma kita template, oh ini fotonya kayak gini kita tiru tiru 100% seperti itu kita enggak. Jadi kita juga modif. Jadi kita juga enggak plagiat hasil karya Niru orang kita foto. contoh kan gitu. Nah, dari situ sih. Jadi ya itu harus kita persiapkan sebelum kita motret. Jadi pada saat waktu kita motret pun kita nggak bingung nih. Ini kita harus ngapain ya? Aduh ini kan karena kan itu waktu kan panjang. Nggak mungkin kita cuma 1-2 foto selesai. Terus kita cari inspirasi lagi kan nggak mungkin. Nah itu memang harus benar-benar dipersiapkan sih. Gitu. Yang paling sering untuk fotografer itu ada mati kutu sih. Maksudnya mati gaya ini aduh mau apa ya? Ini mau apa ya? Nah, itu yang paling sering terjadi sih. Gitu. Dan itu juga harus punya trik ngatasinya gimana. Harus break dulu, breaknya tuh harus ngapain. Nah, itu harus harus dipikirin juga. Gitu. Ini ya, jadi kayak apa? ATM ya, Bro Ade ya. ATM Amati, gimana nih? tiru, modifikasi ya. Oh iya. Betul, harus Ngambil inspirasi, niru inspirasi. modifikasi. Betul. Betul. Iya, iya, Dan iya, iya. saatnya kita memang harus cari inspirasi dari luar juga. Memang kita juga pikirin juga nih ya ide-ide dari kita juga sendiri. Tapi kan nggak mungkin full dari kita semua. Itu kan pasti juga ada yang dari luar juga. Gitu. Iya, iya. Setuju. Di dunia kreatif sebenarnya amati, tiru, modifikasi itu Ya, betul. lumrah sih ya Justru sebenarnya. kalau aku pribadi sih ditiru itu sudah hal yang biasa sih, Bro. Aku juga sering maksudnya ada teman-teman yang niru gitu pun kita nggak masalah, malah justru aku bangga sih karena oh ya ini maksudnya bisa buat inspirasi mereka. Nah tugasnya kita adalah kita bikin ide yang baru lagi, bukan terpatok dengan ide yang lama yang akhirnya nggak berkembang ditiru orang, akhirnya ya bukan sesuatu yang spesial. Tapi kalau inspirasinya kita ditiru sama orang, idenya kita ditiru sama orang, ya tugas kita adalah bikin ide yang baru lagi gitu. Malah Ya, bangga gitu ya. Iya, kalau aku sih bangga sih. Bukan malah ini kenapa sih kok Iya. niru-niru kita, malah jadi istilahnya jadi kompetisi kan, malah jadi kompetitor kan. Gitu. Malah hubungannya kita dengan fotografer yang lain itu malah nggak akur ya. Kalau dibilang ya kayak orang musuhan malahan. Tapi kalau lebih iya betul, kalau di Semarang itu kalau hal yang ditiru malah jadi musuh sih sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi enggak. Aku malah ya justru aku malah bangga sih bisa jadi inspirasinya mereka. Nah, ini aku Iya, penasaran nih. Kan tadi kan bilang pasti dari Koade sama fotografer lain walaupun misalkan mirip-mirip gitu pasti ada lah yang beda gitu ya. Nah, pasti Koade sendiri tuh punya ciri khasnya sendiri, fotografer lain pun juga begitu. Nah, di sini tuh aku penasaran gitu gimana sih Koade ini punya karakteristik sendiri gitu yang bikin Koade tuh bisa bersaing gitu. Jadi orang lain bisa milih Koade gitu. Itu tuh gimana Koade?
Memang sebenarnya kalau di dunia wedding itu foto wedding adalah sesuatu yang apa ya, pakem ya. Dalam artian mereka punya adat. Kalau di dunia wedding kan punya ada adatnya apa, ada Chinese, ada tradisional. Kita biasa ngikutin semua. Nah, kalau dari kita sebenarnya kita itu ya agak dibilang nakal juga enggak, tapi ya pengen membuat sesuatu yang lain gitu. Kalau yang lain sih mungkin ikutin adat, tapi kalau kita tuh nakalnya kita ya bisa menyimpang dari adat kadang gitu. Tapi enggak maksudnya enggak menghilangkan adatnya sendiri, tapi kita kayak selipin sesuatu yang baru gitu sih. Gitu. Jadi enggak kalau yang lain mungkin apa ya? Lebih ke formal, tapi kalau kita lebih ciri khasnya kita ya, kalau dengar dari orang kalau Ade Ardian itu lebih ke mainnya lebih ke fun, foto-fotonya fun, unik, gitu-gitu sih. Jadi nggak monoton ya kayak gitu. Ya, betul. Kita juga misal nih prewedding, kalau orang prewedding mungkin di taman, terus di rumput padang ilalang seperti itu. Nah, kalau kita malah cari mungkin di pasar kita pernah, terus di jalanan, betul. Di mall ya waktu itu. Di mall kita pernah juga, kita prewedding di mall juga pernah gitu. Memang susah sih, tapi ya kembali lagi ke couple-nya, mereka niat apa enggak untuk prewedding itu sendiri gitu. Kalau mereka mau, ayo kita support 100%. Gitu. Sesuatu yang unik malah justru kita kayak tertantang sih. Berani beda ya. Berani beda, harus berani beda. Kalau pengen jadi yang oke, harus berani beda. Tapi kalau pengen jadi yang standar ya udah jalanin di zona nyamannya aja. Tapi kalau kita ya harus keluar dari zona nyaman. Aku pun suka bilang sama tim sih, jangan pernah merasa puas dengan foto yang sekarang ini. Misal mereka udah bilang ini fotoku sudah bagus nih. Aku selalu bilang sama tim, foto kalian itu jangan pernah anggap foto kalian itu bagus. Kalau kalian anggap foto kalian bagus ya kalian akan stuck di situ aja sih. Tapi kalau kalian menganggap foto kalian masih kurang dan kurang lagi, ya akhirnya kalian akan berusaha explore. Selalu pengen cari yang lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Gitu, bro. Tim kamu berapa orang sekarang? Bro Adi. Kalau tim inti sih kita 4 orang. Kalau sama freelance sih kita mungkin ada 6 orang sih. Kita juga, maksudnya 6 orang dengan aku ya. Gitu. Itu pun kita juga nggak pernah yang namanya gonta-ganti fotografer sih. Jadi aku sih sebenarnya anti ganti fotografer. Jadi apa yang udah bener-bener kita waktu ambil fotografer itu kita seleksi banget, bro. Ini siapa orangnya, temannya siapa, pergaulannya kayak apa gitu. Good lookingnya seperti apa. Kita juga harus pikirin juga. Gitu, karena kita bukan cuma asal foto, tapi kita juga harus punya attitude yang bagus. Ya. Couple, orang tuanya couple, hanya ada vendor-vendor yang terkait lainnya juga. Gitu. Jadi nggak cuma kita bekerja cuma beberapa orang, tapi kita bekerja dengan sangat banyak orang. Berhadapan dengan tamu juga. Gitu. Jadi benar-benar aku seleksi banget sih kalau untuk pemilihan fotografer. Gitu. Bisa dibilang aku jarang banget ganti. Jadi dapat ya kita benar-benar dari awal kita benahi, kita arahkan harus fotonya gimana. Gitu. Kita support mereka supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Gitu. Ya. Gitu. Kompak sih kalau aku lihat ya di IG-nya. Termasuk style rambut harus sama semua, bro. Iya. Kalau lihat teman-teman sama timku, hampir semua fotonya sama. What happened with your hair? Kenapa jadi sama rata begini? Iya. Lagi ngetren ya? Iya, Pak, lagi ngetren, Pak. Di Korea gitu. Aku juga harus kayak gitu ya nanti ya. Coba ya tahu ya. Mungkin pada kaget kalian nanti anak-anak INSIS. Sebenarnya enggak aja sih. Mana ya kemarin ya? Bentar. Kayak boy band ya. Rambutnya sama semua. Di K-pop ya, tahu ya? Lagi ngetren ya. Ini.
Drakor, Pak, biasanya, Pak. Oh, dia drakor. Ya sama Iya. semua Ya tuh. ampun, iya kompak banget makanya. Aku lihat di IG-nya dia kok kompak-kompak gitu. Emang lagi ngetren apa gimana? Apa buat keperluan photoshoot apa gimana? Aku juga nggak Korban ngerti. drakor juga mungkin ya. Apa Squid Game ya? Padahal Squid Oh, Game nggak ada yang belum sempat. belum sempat ya. Saya udah selesai Aduh, dong, Pak. Oh, udah selesai. Ayo. Ayo nanti aku nggak mau kalah, aku beresin dulu. Seru, itu seru. Seru ya. Anyway, aku penasaran ya. Kamu kan namanya apa ya? Ya banyak lah ya bidangnya tuh nggak cuma di wedding fotografi, tapi ada yang namanya apa birthday fotografi juga kamu jalanin. Terus baby juga ya? Kalau baby nggak sih, lebih ke kids. Wedding ya? Oh lebih ke kids, iya kids juga, wedding juga. Nah mungkin yang wedding lah ya. Aku mau nanya challenge kamu gimana tuh ya kalau jadi wedding photographer itu dari awal kamu ngebangun. Pertamanya kan kamu sebelum ke birthday dan segala macamnya kamu ke wedding dulu kan awalnya. Awalnya birthday dulu sih, Bro. Birthday dulu malah. Birthday dulu baru ke wedding sih. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Apa karena lebih senang di wedding aja jadi banyak yang wedding atau gimana? Terus tantangannya, challenge-nya waktu jadi wedding photographer? Sebenarnya senangnya mungkin duitnya ya. Kalau jujur ya, Bro. Jujur ya. Bagus. Jujur. Gak perlu narsum yang begini. Iya dong, jadi ilmunya dari benar dong. Karena kita butuh uang, Bro. Karena uang sih. Ya, tujuan hidup itu kan butuh uang kan, Bro. Iya, kerja juga butuh uang kan. Kenapa kita kerja ya? Kalau bukan buat cari uang dulu gitu ya, cash flow. Jadi gini sih, kalau kenapa kok aku lebih senang di dunia wedding karena memang ya kalau sebenarnya anak-anak sih seru juga, tapi kalau di dunia wedding itu kan mungkin karena aku dari awal sudah masuk di wedding dulu, Bro. Weddingnya dalam artian ke IO gitu. Oh iya. Dari IO terus aku tahu selahnya ya yang tadi aku bilang kayak adatnya seperti apa, terus cara ngatur klien seperti apa, prosesinya seperti apa tuh mungkin aku terbantu di situ. Makanya aku bisa masuk di dunia wedding lebih mudah gitu. Terus untuk tantangannya sih kalau aku lebih ini ya gimana caranya aku bisa mendapatkan momen-momen yang sangat kena istilahnya mengenang buat kapalnya itu sendiri. Jadi apa ya bisa nangkep ini sih maksudnya wedding itu kan momennya kan biasa nih, misal wedding ya seperti itu, tapi gimana nih caranya momen yang couple ini tidak tahu tapi mereka bisa merasakan di hasil akhirnya nanti gitu. Misal kita candid-candidnya waktu orang tuanya nangis, waktu orangnya terharu, saudara-saudaranya mungkin lagi ngapain, lagi preparation gitu kan, kita candid semua, Bro. Nah di situ kan mungkin couple itu kan sibuk sendiri dengan acaranya mereka. Nah mereka nggak tahu nih apa yang terjadi di sekitar mereka gitu. Itu satu. Yang kedua juga kita juga ingin bikin istilahnya kalau foto itu kan seperti lukisan, Bro. Kita ingin menggambarkan mereka di sebuah foto yang itu akan jadi kenangan mereka untuk 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, bahkan 70 tahun ke depan. Itu. Mereka bisa kenang momen-momen itu. Ini loh dulu aku foto hasilnya kayak gini, keseruannya seperti ini, momen-momen romantisnya seperti ini. Nah itu sih yang aku itu kenapa kok aku lebih senang foto-foto yang unik, foto-foto yang nyeleneh. Nah itu maksudnya biar beda sama yang lain. Maksudnya mereka juga akhirnya mengenang apa cerita weddingnya mereka gitu sih. Kayak aku nih kemarin barusan pulang dari Surabaya, kita juga pikirin sih ini kita mau bikin apa. Kebetulan kan temanku sendiri nih yang foto, maksudnya yang wedding. Nah ini aku siapin udah dari beberapa bulan. Aku bikin seperti ini sih. Mana ya? Kita kasih Dino. Oh, ini yang di Instagrammu nih, baru diupload hari ini nih. Iya.
Ya keren-keren. Orangnya Gitu. pakai itu ya, baju komodo atau apa itu? Iya, Dino, pakai Dino. Dino, Dino. Wih, Ah, Ya, lucu jadinya. kepikiran aja ya. ya ini kita bikin ini Oh, yang nyebrang, kamu nyebrang, lagi. nyebrang di jalan. Oh, wih, jadinya Gitu. bagus ya. Iya makanya. Nah, Kayak di luar negeri ya. ya di Surabaya bro. Oh nggak kali ya difotoin sama adik. Tahu saya Pak. Ya kita Mungkin nanti kita undang ke Jakarta ya, buat fotoin. dari Jakarta Iya, nggak apa-apa nggak? gitu ya. Aduh, Bagus. ini Ya intinya sih kita pengen buat sesuatu yang akhirnya couple itu kan, waduh unik ya kok ternyata bisa kayak gini juga gitu, mm, mm, mm. memorable sih. Memorable lah ya. Gitu ya. Ya betul. Nah, Memorable. eh, itu kan tadi wedding. Kalau pre-wed nih ya, pre-wed misalkan kayak tadi yang Ya, Bro Ade tunjukin, itu kan apa ya? eh, Lapangannya atau fieldnya itu kan nggak tahu kadang-kadang ya, bisa di outdoor, bisa di mall, bisa di mana. ya, Pasti kan ada nggak lancarnya gitu. Kayak outdoor bisa aja mungkin nanti mood boardnya lagi terik gitu ya, tiba-tiba ya, konsepnya lagi terik, tiba-tiba pas dijalanin dia mendung atau hujan. ya Nah, itu betul. gimana? Atau siap-siap mau mau foto-foto di mall misalkan udah konsep, ternyata pas Maunya hari H, rame. mallnya iya rame atau mallnya Ya dikunci ternyata PPKM nggak boleh buka mendadak gitu tiba-tiba. betul Nah itu, betul. nah itu cara cara kamu ngadepinnya gimana nih? Wah mungkin teman-teman Ya. penasaran nih. Jadi memang kalau foto indoor tuh sebenarnya lebih mudah ya. Kalau indoor pasti lebih mudah karena itu settingan semua. Gitu. Hmm. Kita udah setting waktunya, paling kita nentuin jam doang. Tapi kalau untuk cuaca kan kita nggak ada pengaruhnya. Nah, kalau aku sih lebih suka outdoor karena outdoor itu memang kekurangannya memang satu di cuaca. Padahal kita berharapnya matahari matahari itu cerah, matahari awannya bagus. Nah, pada saat hari H kita foto dari semalam sebelumnya mungkin hujan. Aduh Hmm. nih, gimana nih besok? Ya oke, pokoknya kita jalan aja sampai lokasi. Ternyata masih hujan nih, ya udah kita tunggu dulu. Mungkin caranya adalah satu mungkin bisa ditunggu, yang kedua mungkin di skip, kita cari tempat lain, lokasi lain. Kalau benar-benar sampai nggak bisa ya kita ganti hari gitu. Oh. Tapi makanya kita kalau aturin aturin wedding itu harus ada per waktunya. Dalam artian mungkin besoknya harus dikosongin sehari untuk cadangan sih gitu. Oh. Nah, terus kalau misal apa tetap aduh nih nggak bisa nih besok besok harus apa sudah ada shoot lagi di lokasi lain sedangkan kita nggak bisa ada extend hari. Ya udah kita harusnya prepare dulu misal harus bawa payung atau kostumnya mungkin ya harus diaturin Hmm. juga. Aku juga pernah kemarin lagi foto hujan terus ini pagi-pagi dengan kostum yang untungnya kita settingannya kostum casual, kita ada di Kota Lama. Kalau Ernest pernah lewat di Semarang di Kota Lama. Nah itu terus tim sih aku suruh foto Mas Ian. Nah aku lari sendiri sih pergi ke Indomaret, aku beli jas hujan. Aku beliin jas hujan, Oh. suruh pakai. Suruh pakai Oh, terus oke. kita ubah konsep semua. Sebentar, aku tunjukin fotonya ya. Heeh. Nah, ya itu lumayan viral sih. Wow. Aduh. Berarti mesti gercep ya? Grafik. Ya harus tahu apa yang ini. Kita hujan-hujanan pakai jas hujan. Waduh. Oh iya. Oh itu memang bukan konsepnya ya? Ini Itu bukan apa? konsep ya. Improvise ya? Iya. Ini on the spot kita Oh. langsung beli jas hujan, kita ini malah jadi kostum Oh, sih bajunya. Oh iya, iya. itu hasil fotonya juga masih bagus lagi ya. Iya. Hujan ya Pak itu. Ini hujan. Hujan gitu. Gerimis sih, Hujan. gerimis Oh. hujan. Oh, itu sorry, pasangannya puas tuh, tetap enjoy aja Pasangannya ya. pas, puas, Nah, puas puas. ya. Oh, iya, mantap. Itu sih yang susah ya, Iya. memuaskan Ini pasangan kalau di bidang memuaskan jasa. pasangan.
Bukan maksudnya memuaskan Maksudnya customer. gimana? Iya. Ini jadi aneh ya bahasanya. Topiknya Memuaskan customer. ya, ini menurutku salah satu foto yang nggak nyangka juga sih bisa dapat foto kayak gini, terus bisa diupload sama Bread Story Jakarta loh. Aku juga nggak nyangka juga. Ya, Sama Jadi Bread kamu Story. Oh. diupload sama Bread Story ya cukup bangga lah. iyalah, keren. Mantap. Ya Iya, memang iya, iya. harus mungkin kalau aku bilang memang harus sering latihan, harus tahu kondisi lapangan seperti apa, terus triknya misal nih hujan harus apa, misal terlalu panas juga kita di gunung pernah misal foto di Bromo nih, kan kita nggak mungkin jam 12 siang kita foto di outdoor kan, kasihan juga kapalnya pasti kosong kan. Nah itu harus pintar ngatur waktu juga, harus ngapain, kostumnya juga harus seperti apa, itu kita benar-benar pikirkan juga gitu. Klien sih banyak sering takut sih, aduh nih kok gimana nih kalau hujan. Aku sih nggak pernah ambil pusing, maksudnya ya udah besok dijalanin aja gitu. Kita kan juga di handphone ada weather juga, kita juga hitung dari situ juga. Oh iya. Misalnya jam 2 hujan ya kita sebelum jam 2 harus selesai. Kalau bisa lebih dari jam 2 ya itu bonus gitu aja sih. Nggak usah terlalu yang takut, aduh nih gimana ya besok hujan segala macam gitu. Harus cepat ambil keputusan juga gitu. Iya, iya, iya. Tapi misalkan ya, ada yang pernah sampai ganti hari gitu, deh. Pernah. Tapi itu juga jarang sih, baru sekali doang sih. Dua kali, sorry. Selama aku wedding itu baru 2 kali. Kebetulan yang satu di Semarang, harusnya ada foto outdoor. Terus, nah itu kita siang karena panas kita break. Kita nunggu agak adem kan. Nah, selagi waktu kita nunggu ternyata hujan. Kita nggak nyangka kalau itu hujan, terus full hujan sampai malam. Kita nggak bisa take sama sekali. Dan itu hujannya bukan yang rintik-rintik. Kalau rintik-rintik sih kita masih bisa ambil sih. Tapi kalau benar-benar curah hujan terlalu deras ya kita berhenti. Terus ya udah kita waktu itu sih break, lanjut besoknya sih. Gitu. Mereka pulang lagi, foto lagi, mendung lagi bro. Ganti hari lagi? Enggak. Kalau itu enggak. Kita untungnya startnya dari pagi. Oh, jadi masih aman. Buru ngambil dulu. Tapi becek. kalau ganti hari gitu, kamu secara cash flow jadi rugi dong ya sebenarnya, karena 2 kali kerja. Ya pasti kalau secara waktu memang pasti lebih keluarnya double ya 2 hari. Tapi kan kalau kita kalau bahasa Cina sih kita cincai ya bro ya. Kita nggak yang saklek harus pokoknya 1 hari selesai. Tapi kan juga couple itu kan keluar duit kan juga pasti banyak juga untuk bayar kita. Kalau kitanya terlalu kaku, kitanya terlalu money oriented ya jangka panjangnya nanti di kitanya yang nanti yang berat. Misal nanti mereka juga pasti nggak merekomendasiin ke teman-temannya gitu. Tapi kalau kita kasih sesuatu kelonggaran kan pasti juga nih lo pakai AD aja. Maksudnya hujan juga besok dia mau ngulangin, nggak yang harus 1 hari selesai gitu enggak. Tapi kan kita besoknya bisa tetap ambil juga gitu. Ya, 3C ya. Apa tuh bro? Masih cuan ya. Oh ya. Yang penting yang pernah cuannya itu bro. Ya, setuju ya. Oke. Gitu. Iya. Oke, gimana? Alia ada apa lagi nggak yang mau ditanya nih? Ini sih paling ini aku punya satu pertanyaan lagi. Aku tuh penasaran gitu. Misalkan kok Ade nih ngadepin nih, misalkan udah ganti hari, terus hujan lah segala macam, kendalanya ada aja. Nah kalau cewek itu udah di make up gitu, terus nggak jadi, mendung segala macam, pasti kan namanya customer bete gitu kan. Nah itu kok Ade tuh ngadepinnya gimana? Maksudnya sama tim tuh gimana? Pasangannya juga pasti kan bete gitu, jadinya nyambung kemana-mana gitu. Kalau dari timnya kok Ade gimana? Ya, kita pernah sih kemarin tahun ini sih waktu pandemi ini kita udah make up, terus jalannya jauh, mungkin ada sekitar setengah jam jalan mendaki sampai lokasi badai hujan. Ya kita tunggu, kita tenangin, terus kita ya itu akhirnya kita tambahin itu istilahnya ya kita tambahin harinya, besok kita foto lagi nggak masalah. Terus juga kita mungkin bisa tambahin mereka
spot-spot yang baru. Ini loh sini bagus. Ditambahin lagi ya buat menghibur mereka juga kok. Gitu. Jangan yang kita malah aduh nih hujan gimana ya, aduh kita enggak dapat foto bagus nih, sayang nih. Nah, kalau gitu pasti merekanya ngedrop juga. Kan mereka juga udah keluar uang untuk transport, untuk make up segala macam. Gitu. Pasti kalau itu sih pasti kalau cewek baper sih. Iya kan? Ya, pasti udah mereka pasti. Aduh, gimana ya, gimana itu pasti. Gitu. Tapi ya itu pintar-pintarnya kita jangan sampai membuat klien itu semakin down. Kita tahu ini pasti nggak mungkin bisa foto, dan lagian kalau kita foto juga nggak akan maksimal. Satu itu, yang kedua juga alat yang kita pasti rusak semua kan. Malah besoknya foto juga gitu. Ya itu tinggal pintar-pintar kita nge-treat ke kliennya sih. Apalagi itu ya mungkin momen penting lah ya pre-wedding itu kan. Ya betul. Nah ini nanti kalau dihujanin besoknya sakit malah nggak dapat semua. Iya, malah nggak dapat semua. Terus kadang-kadang tuh ada orang-orang yang jadi, waduh kalau foto prewedding nggak lancar gitu, wah ini berarti pernikahan gue tidak didukung oleh orang itu. Iya, langsung ngedrop. Jadi menimbulkan itu ya, orang dulu ya. Kemarin ini sering sih, kalau beberapa minggu ini sering. Kemarin juga kita di Jogja juga mendung, kita langsung cari tempat yang teduh, misal di hutan cemara. Harusnya di pantai kita skip langsung ganti di hutan. Itu juga kita harus hitung juga, ini nggak mungkin reda ya, kita harus cepat ambil tindakan sih, maksudnya cepat ambil keputusan nih mau apa harus cepat juga, karena kan waktu itu kan jalan terus. Ya. Itu semakin sore semakin hujannya semakin kencang juga padahal. Setuju. PPKM pandemi ngaruh nggak, bro? Sangat ngaruh sih. Ngaruh ya. Sangat ngaruh. Berarti bisnis wedding photographer termasuk bisnis yang terdampak pandemi ya, ngaruh ya. Sangat. Ya kemarin yang waktu kita awal COVID itu kan kita hampir 4 bulan kita nganggur di rumah, bro. Nggak ada wedding, nggak ada foto, bersih semua, pending semua. Kalau birthday mungkin batal, tapi kalau yang wedding sih lebih ke pending ya. Mereka mundur reschedule semua. Gitu. Iya. Tapi kesempatan juga sih kita ngejar editan juga sih di rumah. Iya, jadi itu ya. Plus minus, iya. Kalau yang diedit lebih cepat ya jadinya. Jadinya lebih cepat. Sampai udah selesai semua nonton drakor, bro. Makanya rambutnya oh. Ini efek pandemi kemarin. Efek pandemi, bro. Jadi gitu. Oke deh, habis acara ini mungkin aku ini deh, ikut. Jangan, bro. Nggak cocok, bro, kelihatannya. Nggak cocok kelihatannya. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Ya, jadi termasuk yang kena lah ya, kena pandemi. Kalau yang weddingnya mungkin enggak langsung tapi ditunda, tapi yang birthday yang banyak dibatalin gitu ya berarti ya. Ditunda, terus mereka ya banyak yang downgrade juga, banyak yang istilahnya dari resepsi mereka nggak cuma jadi pemberkatan, gitu-gitu aja sih. Yang pestanya dari 100 meja cuma jadi 5 meja, bahkan cuma 3 meja, cuma keluarga inti, itu juga banyak. Mirip ya sama Insis kita juga ya, customer juga gitu kok pandemi. Ada yang tadinya mau bikin website, mau syuting, mau sosial media, ntar dulu videonya belum dulu deh, websitenya nanti sosial medianya dulu. Jadi emang semua orang kayaknya mesti ngatur ulang perencanaan keuangannya mungkin ya, manajemen cash flow. Itu kita langsung bikin itu kok, kayak istilahnya press list darurat, bro. Iya, kita juga enggak, orang juga kita mikir juga sih, orang pasti kan kerjaannya kan juga mereka kepending semua. Terus mungkin kalau mereka usaha sendiri juga pasti pemasukannya juga pasti terhambat semua. Kita juga akhirnya bikin press list yang ekonomis juga gitu. Buat bantu mereka juga sih, maksudnya daripada ini berhenti semua, mereka terlalu berat dengan press list kita yang standar, ya akhirnya kita bikin press list yang kalau dibilang sih kalau Semarang press list new normal ya, kalau yang dulu new normal. New normal press list. Oke. Ya mudah-mudahan bisa cepat normal lagi lah ya. Ini sih sudah mulai ya, sudah mulai ya.
Kemarin kan ada beritanya kalau udah mulai bisa konser pesta gede kan udah bisa konser sama wedding besar. Nah, iya itu tuh kita yang kita banget ya. Jadi event-event udah mulai bisa jalan lagi ya. Udah mulai bikin konser, bro. Ayo. Ayo boleh. Aku jadi nyanyi, bro. Aku yang nyolokin kabel-kabelnya aja deh. Aduh, siap-siap deh. Oke deh, kita udah 40 menit ya, jalan 1 jam. Bentar lagi ini nggak enak ganggu waktunya Bro Ade nih. Lama-lama habis ini dia mau motret lagi kali ini, kita nggak tahu. Mau kemana nggak tahu lagi nih, jalan-jalan. Oke, kalau gitu sebelum pertanyaan terakhir mungkin aku mau ini ya, izin summarize bentar poin-poin dari obrolan kita tadi yang dari Bro Ade. Jadi yang pertama adalah nggak boleh comfort zone gitu ya, harus bikin beda selalu gitu, explore terus idenya, nggak boleh cepat puas. Jadi ada foto udah dihasilkan, jangan langsung ngerasa oh foto gua bagus gitu, tapi cari lagi, coba explore lagi gitu, cari angle-angle yang lain atau pose-pose yang lain mungkin yang bagus-bagus atau ide-ide yang lain gitu ya. Jadi no comfort zone, jadi supaya bisa berkembang terus gitu. Terus ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah ini inspirasinya Bro Ade dalam pekerjaannya gitu ya. Dia dapat inspirasi, terus nggak meniru, maksudnya nggak menjiplak plek-plek sama persis, tapi cuma diambil inspirasinya, terus dimodifikasi, dijadiin versinya Bro Ade sendiri gitu. Nah, itu yang kedua ATM. Lalu yang ketiga adalah belajar dari pengalaman. Jadi awalnya Bro Ade ini sebagai IO, karena itu dia juga banyak belajar sebagai IO, jadi tahu seluk-beluknya dunia wedding itu seperti apa, persiapan acaranya seperti apa, terus prosedurnya, adat istiadat yang harus dipatuhin kayak gimana. Nah, ini juga ngebantu waktu akhirnya jadi wedding photographer. Jadi teman-teman apapun posisinya sekarang, kita lagi di posisi yang seperti apa, yang penting kita belajar gitu. Karena kita nggak tahu ke depan akan seperti apa gitu. Betul. Ya, lalu belajar juga dari teman-teman gitu, networking. Nah, Bro Ade ini banyak apa ya, mungkin kenal dunia fotografi juga kan dari kenalan-kenalan gitu ya, dari wedding juga, kenal fotografer juga dan seterusnya. Low profile, open minded, mau belajar, jadi orang lain juga senang ngajarinnya gitu. Jadi apa namanya? Jadi belajar, selain belajar dari pengalamannya, belajar juga dari orang-orangnya gitu, networknya, ilmu-ilmunya seperti apa. Gitu. Dan kalau sudah jalan, jadi fotografer misalkan, kooperatif, jangan kaku gitu ya. Yang penting 3C itu, cincai, yang penting cuan. Cuan ya. 3C ya. Itu. Terus yang terakhir dan tidak kalah penting, improvisasi. Jadi kalau ada ketidaklancaran atau gimana kondisi yang tidak ideal, jangan panik, jangan ngeluh, tetap tenang dan cari ide buat cepat-cepat improvise gitu. Karena kita nggak tahu di lapangan seperti apa gitu. Itu ya Bro Ade ya kurang lebih summary-nya ya. Mungkin pertanyaan terakhir deh sebelum jadiin novel atau jadiin buku gitu ya Bro ya? Ini nanti aku jadiin ini apa? Inspirasi. Nobel Award. Mudah-mudahan laku ya. Nanti aku bikin buku deh. Isinya summary dari narsum-narsum stok gitu ya. Nanti bisa kita, jadi ide idenya boleh juga nih. Nanti sampai ke kumpul satu buku kita bikin satu buku. Boleh ya Tal ya? Kita produksi bareng Bro. Boleh. Mantap. Mungkin pertanyaan terakhir deh sebelum penutupan. Talia silakan. Pertanyaan terakhirnya apa nih? Aku kasih ke Talia deh. Oke, aku sih pengen ini, maksudnya Ko Ade ini kan bisa dibilang nih udah cukup punya banyak pengalaman gitu ya. Nah, kalau boleh dong sharing gitu, misalkan buat teman-teman mungkin yang di sini tuh masih baru atau masih insecure nih, misalkan mau mulai wedding photography ini harus ngapain, kayak punya pesan-pesan nggak gitu buat teman-teman gitu yang memang baru mau memulai wedding photography gitu.
Sorry, Thalia boleh diulang dikit karena itu tadi putus-putus. Putus-putus. Tadi ini kok Ade udah kedengeran ya? Ini udah. Nah, last question dari aku sih paling itu pesan-pesan buat mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai wedding photography gitu, pesan-pesannya gitu ke mereka gitu. Gimana? Ya, kalau untuk wedding photography memang yang penting jalani aja dulu sih. Mau ikut freelance dulu boleh. Jadi gini sih, kalau aku sih, kalau yang sering terjadi, mereka itu ikut freelance tapi hasilnya kayak mereka di post untuk pribadinya mereka. Dalam artian gini, mereka lebih suka yang ini sih. Ini misal aku ambil fotografer lain, aku freelance, terus dia istilahnya masih baru juga kan, baru ikut foto sama aku, lah hasil fotonya malah dipakai untuk portfolio mereka, gitu. Nah itu, nah itu nggak baik. Dalam artian itu istilahnya kayak mencuri hak orang lain sih. Itu nggak boleh. Nah banyak itu seperti itu. Yang aku pingin kasih saran dan kasih masukan untuk teman-teman fotografi lain. Sekecil apapun acara yang kalian ambil untuk portfolionya kalian, sebisa mungkin adalah hasil karya kalian sendiri, gitu. Bukan kamu job di tempat lain lalu fotonya kalian pakai untuk portfolio kalian. Itu bukan seperti itu sih, gitu. Jadi hargai hasil karya kalian masing-masing. Kalian posting di Instagram juga hasilnya kalian sendiri. Saya dulu sendiri juga yang saya posting adalah hasil saya sendiri. Walaupun hasilnya jelek seperti apapun, ya dari situ kita mulai dari awal, gitu. Dan untuk yang untuk saran yang lain sih, bekerja dengan jujur, jangan main-main mencuri istilahnya apa yang sudah dipresentasikan di awal, ya harus sesuai dengan apa yang dipresentasiin. Hasil akhirnya juga harus sesuai. Hasil jadi juga ada time schedule-nya juga, harus jadi berapa lama untuk hasil fotonya. Jangan sampai nanti untuk foto terus nanti baru jadi setelah anaknya sudah lahir 2 atau 3 tahun kemudian. Nah itu kan terlalu lama juga. Banyak yang terjadi juga. Istilahnya jangan cuma banyak jangan cuma pengen uangnya aja tapi nggak pengen ngerjain gitu. Gitu. Terus untuk hasil sih lebih ke banyak latihan, sering bawa kamera kemanapun kalian pergi, ya bawa kamera, foto apapun, di foto itu banyak latihan sih. Jadi wedding itu bukan cuma foto di wedding, tapi mungkin bisa explore untuk human interest, terus foto-foto benda, itu sangat melatih banget sih. Gitu. Pesan-pesanku sih seperti itu sih. Terima kasih. Oke, mantap. Bro Ade, thank you. Sama-sama. 1 jam, ya kurang lebih 1 jam kurang lah bergabung sama kita. Sukses selalu buat Bro Ade dan sehat-sehat juga ya buat anak istri dan keluarga ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman sesi Insight kita yang episode kali ini. Seru ya, nggak kalah seru. Kita closing dulu kalau gitu. Thank you buat Bro Ade waktunya. Bye-bye. Thank you Bro Ade. Sama-sama. Yo, thank you bro. We'll be right back.